Keluarga damai dan sobat samas yang dikasihi Tuhan, sapaan damai sejahtera hari ini akan menolong kita untuk merespon panggilan Allah dalam memberitakan kasih dan keselamatannya. Kita akan merenungkan sebuah tema, bersungguh-sungguh dalam memberitakan Injil. Mari kita bersama memohon pimpinan Roh Kudus untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Bapa yang telah memanggil kami untuk mengalami kasih Allah dan karya keselamatan Kristus, sentuh hati kami seperti Engkau memanggil Lukas yang telah menyaksikan kisah Kristus dengan begitu hidup. Demikian pula kami mau belajar untuk dapat memahami kesungguhan Lukas, agar kami pun serius dalam merespon panggilan untuk memberitakan Injil. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Samas dan keluarga damai, bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sobat Samas dan keluarga damai, beberapa referensi memperkenalkan Lukas sebagai tabib sekaligus pelukis yang berasal dari Antiokhia di Syria. Lukas bukanlah seorang Yahudi. Tulisan Lukas dinilai sangat berbobot karena informasinya yang dapat dipertanggungjawabkan serta bahasanya indah, namun tidak sulit untuk dimengerti. William Barclay menyebut Lukas sebagai seorang yang mampu melihat hal-hal yang hidup. Bahkan sebagai pembaca, kita pun dapat merasakan bahwa tulisannya hidup dan mengalir dengan indah. Sebelum menulis, dia pasti mengumpulkan referensi dari banyak sumber, dan dia memahami sejarah, sehingga dia dapat menggambarkan dengan runtut, serta menampilkan poin-poin pentingnya dengan tepat. Dalam menyaksikan kelahiran Sang Juru Selamat, Lukas membuka kesaksian Injilnya dengan setting waktu, tempat, pemerintah yang berkuasa, keluarga, bahkan pergumulan pribadi Maria yang pada saat itu masih gadis, namun dia harus mengandung. Roh Kudus memakai orang-orang seperti Lukas untuk menolong kita yang hidup 2000 tahun kemudian untuk mendapatkan sebuah gambaran lengkap sehingga kita dapat meyakini bahwa karya penyelamatan Kristus ini sungguh-sungguh terjadi. Kalau Allah bisa memakai Lukas, tidakkah Allah juga bisa memakai saudara dan saya untuk menyaksikan karya keselamatan Kristus, agar orang-orang mendengar dan menjadi percaya? Sebaliknya, kisah ini akan makin terkubur rapat-rapat ketika kita semua bungkam dan tidak melakukan apa-apa. Atau bisa juga kesaksian kita yang tidak serius atau asal-asalan membuat orang menjadi bingung, mempertanyakan dan menutup pintu terhadap pemberitaan penting tersebut. Saudara dan saya ikut berperan dalam kesinambungan pemberitaan karya kasih dan keselamatan Allah ini. Lukas memang melihat bahwa banyak orang telah menyusun berita tentang Kristus, baik mereka sebagai saksi mata maupun sebagai pelayan Tuhan. Namun Lukas dipanggil untuk membukukannya secara teratur dan membuat orang bisa memahami maknanya. Panggilan ini direspon oleh Lukas dengan menyelidiki peristiwa kelahiran Yesus secara saksama dari asal mulanya, sehingga dia dapat menulis secara teratur dan mudah dipahami. Kesaksian Lukas ini telah membawa begitu banyak orang yang dapat mengetahui dan yakin bahwa karya Allah itu sungguh-sungguh terjadi dan karya itu benar. Di masa kini,
Allah memanggil saudara dan saya untuk memberitakan kasih dan penyelamatan Allah melalui karya yang sesuai dengan talenta yang Allah berikan kepada kita. Untuk merespon panggilan ini, kita akan bersama-sama merenungkan dua hal. Yang pertama, kita perlu mempelajari dengan sungguh-sungguh karya Allah di dalam hidup kita. Ini dimulai dari kesaksian firman Tuhan, sampai nanti pengenapan firman itu dalam kehidupan kita. Mungkin banyak karya besar Allah yang lewat begitu saja, tanpa adanya kesiapan kita untuk memahami dan meresponnya. Di satu sisi, Allah ingin kita berpegang dan berharap akan janjinya, sehingga rencananya tergenapi dalam hidup kita. Di sisi lain, Allah memberikan peringatan-peringatannya agar kita tidak perlu jatuh dan terjebak di dalam dosa. Namun jika kita tidak acuh, jika kita abai, kita tak akan pernah memahami bahwa Allah sudah punya rencana indah bagi kita, serta peringatan-peringatan yang sebenarnya dapat menjaga dan melindungi kita dari dosa, akhirnya terlewatkan begitu saja karena kemudian kita tetap jatuh dalam dosa. Yang kedua, perlu kasih dan kerja keras untuk mempersiapkan dan menyampaikan karya Allah kepada sesama. Hanya jika kita telah berhasil menghidupi firman-Nya, kita baru dapat menyaksikan karya Allah bagi sesama. Menghidupi firman Allah berawal dari mempelajari dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita menggumuli firman ini dan menerapkannya. Firman Allah yang telah nyata dalam hidup kita menjadi bahan kesaksian yang kuat untuk diberitakan. Karena kita tidak ragu lagi, bahkan kita siap untuk menjawab setiap pertanyaan yang muncul. Lalu mengapa perlu kasih? Karena tanpa kasih kita tidak punya semangat juang untuk menyampaikan berita penting tersebut. Kita akan masa bodoh, bahkan tega membiarkan orang lain hidup tanpa Kristus, tanpa kasih dan tanpa keselamatan. Apalagi terhadap orang-orang yang telah melukai kita. Mungkin dengan mudah kita akan melewatkan mereka. Tetapi mengapa masih perlu lagi kerja keras? Karena kita menjumpai orang-orang yang tidak semuanya bisa terbuka terhadap Injil. Begitu banyak hati yang telah keras dan membatu karena pahitnya kehidupan ini. Sehingga mereka sulit meyakini bahwa Allah masih bisa menyelamatkan mereka. Allah peduli mereka. Allah mampu mengubah hidup yang penuh dengan kemarahan menjadi satu hidup yang damai. Kerja keras juga diperlukan untuk menyangkal diri, agar sungguh-sungguh karya Allah yang diberitakan bukan sekedar kisah pengalaman pribadi kita atau upaya untuk menyombongkan diri bahwa kita punya pengetahuan yang besar tentang firman Allah. Begitu pula kerja keras untuk mendampingi dengan sabar orang-orang yang pernah mendengar pemberitaan kita, memberikan kepada mereka pengertian yang sederhana, hingga mereka benar-benar memahami kebesaran kasih Allah. Mari berhenti untuk memberitakan teror-teror yang terus menakut-nakuti orang, hoaks-hoaks yang membuat gaduh, cerita-cerita sensasional yang sebenarnya tak bermakna, bahkan membuat orang bisa jatuh ke dalam dosa. Mari kita serius menanggapi panggilan untuk memberitakan karya kasih Allah. Waktu hidup kita tidak banyak. Jangan sia-siakan talenta dan kesempatan yang Allah berikan. Ingat, Allah tidak hanya memanggil dan memakai Lukas, namun juga setiap kita untuk memberitakan keselamatan dan menyentuh setiap orang yang kita jumpai. Bagi setiap kita yang rindu untuk memberitakan Injil Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, kami telah mengalami karya dan kerja keras Lukas. Kini pakailah kami untuk membuat sesama kami yakin bahwa Allah sungguh peduli dan mengasihi mereka. Seperti Kristus yang memberi diri, ajar kami
melayani sesama. Amin.